Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan Renaissance Literature yang dikerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Nasihat Sastra. Nah, saya Brenda Ista Dewi dengan NIM 2007233. Selanjutnya adalah daftar isi. Di sini saya akan membahas mengenai definisi, karakteristik dan ciri-ciri, sejarah atau latar belakang, selanjutnya perkembangan, pelopor, tokoh, serta karya sastra yang populer. Yang pertama merupakan definisi. Sastra Renaissance merupakan dapat dipengaruhi oleh tendensi intelektual dan budaya yang dimulai dari gerakan Renaissance. Kemajuan dari Renaissance ini berpusat pada abad ke-14 dan ke-15 di Eropa. Lalu kemudian menyebar ke belahan dunia lain sampai abad ke-16. Selanjutnya topik-topik yang berkaitan merupakan sastra barok, sastra klasik, sastra kontemporer, sastra Yunani, sastra abad pertengahan, serta sastra prakolombis. Renaissance umumnya didefinisikan sebagai sebuah periode kelahiran kembali dari artistik, budaya, dan filosofis dari ide-ide klasik dan bentuk seni. Meskipun periode tersebut juga melihat perkembangan ide-ide baru, potensi artistik, dan teknologi. Pada masa ini, penemuan seni cetak, sastra, dan tulisan-tulisan menyebar tidak seperti sebelumnya, serta memunculkan adanya genre sastra baru. Sastra Renaissance merupakan sastra yang menerapkan doktrin humanisme dan dipandang sebagai kembali ke bentuk sastra kuno, seperti satire, puisi epik, dan drama teater atau komedi. Doktrin humanisme yaitu sebuah aliran pemikiran filosofis yang menempatkan pentingnya potensi manusia dan kemampuan untuk menemukan makna dan nilai dalam kehidupan duniawi, bukan hanya di akhirat. Penulis selama periode Renaissance sering menulis dengan gaya dan genre yang sama seperti yang dilakukan oleh para penulis klasik. Fungsinya untuk menghidupkan kembali genre dan gaya sastra kuno. Akibatnya, sastra, kritik sosial, dan komentar politik muncul kembali di dalam sastra Eropa. Selanjutnya merupakan karakteristik dan ciri-ciri. Terdapat 9 karakteristik atau ciri-ciri dari sastra Renaissance. Yang pertama merupakan ciri antroposentrisme. Sisi antroposentrisme ini maksudnya adalah manusia sebagai pusat segala. Dalam konsep Renaissance sendiri, manusia harus berani untuk menjadi dirinya sendiri, mengoptimalkan kemampuannya dalam berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab, tetap menghasilkan karya seni, dan mengarahkan nasibnya kepada sesama. Keinginan manusia haruslah untuk menonjolkan diri baik dari keinginan jasmani maupun kemampuan intelektualnya. Keinginan ini dituangkan dalam berbagai karya seni, yaitu seni sastra, seni lukis, seni pahat, seni musik, dan lain-lain. Ekspresi daya kemampuan manusia harus terus berkembang hingga saat ini. Maka di zaman modern ini tidak ada lagi kehidupan yang tidak ditonjolkan. Dalam karya-karya penulis seperti Petrarch, Deleuze, Shakespeare, Cervantes, lahirlah seorang pria yang menolak ketaatan dan menyatakan pemahaman baru mengenai kehidupan. Mereka mewakili manusia sebagai ciptaan alam yang tersendiri, mencoba untuk mengungkapkan keindahan penampilan fisiknya dan kekayaan jiwa dan pikirannya. Tema cinta dan cinta ini maksudnya merupakan perasaan kembali dinaikkan ke titik yang luar biasa di antara puisi Renaissance. Ini terlihat saat cinta dirasakan sebagai sesuatu yang sangat tinggi dan dekat dengan ilahi. Alam maksudnya diangkat ke titik keindahan dan pasangan yang menyenangkan. Untuk mitologi, dimaksud ada beberapa tokoh dan karakter dari dunia Yunani, Latin, dan Bisnis sampai
Yang ketiga merupakan deskripsi alam sebagai sumber kesan estetik. Banyak dari yang juga menggunakan gagasan tersebut dari zaman kuno, yaitu tentang rantai besar wujud, merupakan sebuah doktrin filosofis yang menyatakan bahwa setiap objek di seluruh alam semesta menempati tempat pada hierarki yang telah dirancang sebelumnya, tergantung pada jumlahnya, kekuatan hidup dan bentuknya, menghargai juga mengidealkan alam sebagai sumber kesan estetik. Alam bagi penulis adalah hal yang indah, asalkan dilihat dari posisinya yang digunakan dia. Lalu yang keempat adalah idealisasi cinta. Nilai yang lebih besar juga diberikan pada emosi dan misi manusia seperti cinta. Lalu memandang perempuan sebagai bidadari. Berikutnya etika pahlawanan nasional, yaitu etik kuno, merupakan versi naratif yang lebih panjang. Biasanya menggunakan kata pria dan pahlawan serta peristiwa penting yang bernilai tinggi bagi bangsa. Oleh karena itu, etik satria Renaissance memiliki perasaan anakronistik yang kuat, di mana waktu historis, orang dan peristiwa bercampur dan bahagia. Karya tertua dalam tradisi sastra Renaissance ini merupakan Orlando Impulse oleh Matilda Maria Boiardo yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1495. Yang ini merupakan prosa dan esai. Berbagai genre menjadi ciri khas sastra Renaissance, tetapi bentuk sastra tertentu yang umum. Genre yang paling populer adalah cerita pendek, atau yang disebut sebagai cerita pendek penyampaian. Dalam puisi, terdapat soneta atau stanza 14 baris dan beberapa rima yang dibentuk empat. Sejauh ini esai merupakan genre baru, mirip dengan buku harian, percakapan galeri, dan refleksi pribadi. Esai Francis adalah sastra humanis Indonesia, inovatif dan khas, meskipun secara historis dapat dilihat sebagai perkembangan selanjutnya dari sastra kuno, berkurat prosa. Hal ini pertama kali dipromosikan oleh orang Prancis yang semisal Dementia dalam buku besarnya First Estate. Terbitan sejak tahun 1580 dan sejak saat itu telah direvisi beberapa kali. Esai ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama merupakan meditasi kutipan, sedangkan bagian kedua membahas masalah kompleks seperti persahabatan dan pengasuhan anak. Tetapi paling tidak teks tersebut berurusan dengan dia dan pengetahuan diri psikologisnya. Lalu yang kedatang merupakan cerita komik olok-olok. Prosa olok-olok merupakan prosa yang memiliki gaya naratif yang populer, ria, dan menyenangkan, yang dilanjutkan oleh sastra Renaissance sejak akhir abad pertengahan. Arahan cerita komik olok-olok ini mengubah kualitas epik yang disertai terbalik dan malah mempromosikan yang jelek dan vulgar baik dalam aksi maupun dalam karakter cerita. Lingkungan sastra inilah yang menjadi ciri khas Miguel de Cervantes. Ketika pada tahun 1605, ia mengirim bagian pertamanya, Don Quixote, Satria Sosok Menyedihkan. Yang terakhir, teater. Teater adalah seni drama yang mengalami perkembangan besar. Penulis drama Renaissance yang paling menonjol adalah Lope de Vega di Spanyol dan Shakespeare di Inggris. Selanjutnya adalah sejarah. Sejarah atau latar belakang dari masa Renaissance. Penemuan kembali zaman kuno membuat sastra klasik tersedia di Eropa setelah hilang atau tidak tersedia selama berabad-abad, memberinya nama periode Renaissance. Pada tahun 1488, Apple Sommer dibaca kembali di Italia, yang lalu kemudian diterjemahkan kembali dalam berbagai bahasa Eropa ke dunia. Waktu itu, ditandai dengan perusahaan sosial yang besar, terdapat perang dan kontradiksi politik serta agama yang besar. Kekaisaran binasa sama perang yang mengancam Eropa Timur. Era tersebut ditandai pula dengan reformasi dan kontra-reformasi kekristenan. Prancis adalah pusat budaya terkemuka untuk filsafat dan ilmu pengetahuan yang pengaruh kuat dari Italia. Inggris dan Flanders telah merebut dominasi komersial dan negara kota Italia.
Di Inggris terdapat kebangkitan administrasi yang berkembang pesat. Kerajaan-kerajaan di Jerman masih diwarnai oleh feodalisme serta perebutan kekuasaan. Sedangkan di Spanyol dan Portugal telah didorong oleh penemuan dunia baru di luar Eropa. Pada negara-negara Nordik ditandai dengan berada di ujung Eropa. Dan di sini Renaissance datang kemudian pada tingkat yang lebih rendah. Renaissance dikonfigurasikan sebagai salah satu periode sejarah terpenting di Eropa. Itu bukan seperti gerakan gaya yang banyak terjadi, sesuatu yang mudah ditemukan pada waktunya. Kita tahu bahwa hal tersebut muncul di Italia, muncul di bawah perlindungan presiden yang dipaksakan oleh para pemikir dan penulis dari berbagai negara katolik dunia. Kita tahu bahwa dipaksakan pada abad ke-14 di Florence. Diketahui juga bahwa periode tersebut menandai akhirnya abad pertengahan. Terpenting menerapkan awal dari akhir otoritas tertinggi gereja di benua itu dan kebangkitan cara berpikir baru. Tiap gerakan untuk bangkit di antara masa menunjukkan sarana ekspresi yang membawa pesannya. Pada saat itu, kesenian merupakan salah satu media tersebut. Dapat dikatakan bahwa mereka merupakan bentuk propaganda utama. Salah satu seni yang memainkan peran terbaik dalam evolusi sejarah Renaissance dibarengi oleh sastra. Sastra Renaissance mengikuti perubahan yang terjadi di Italia saat itu. Dari teosentrisme, kita beralih ke antropocentrisme, di mana manusia ditempatkan sebagai pusat dari ukuran segala sesuatu. Hal ini juga merupakan kesempatan untuk berhubungan kembali dengan sangat pemikir klasik yang sangat memiliki alasan. Dapat dikatakan bahwa itu semua ekspresi sastra yang muncul di bawah kerangka yang ini. Selanjutnya adalah perkembangan. Perkembangan pada zaman Renaissance juga menandai perbedaannya antara zaman kuno, abad pertengahan, dan zaman modern awal. Dunia berubah dalam kemudian teknologi, senjata baru, dan destruktif seperti Perseus, Makan, dan Meriam. Negara nasional dan regulasi muncul sebagai faktor kekuatan baru. Lalu, perkembangan pada zaman Renaissance ini merupakan penemuan dunia baru yaitu Amerika oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 yang menyebabkan jadinya perubahan total dalam pandangan dunia lama. Itu penemuan baru untuk memindahkan lalu menyebabkan dalam pendidikan sastra dan penyebaran sastra. Yang akan mempengaruhi sastra dalam bahasa itu berarti menunjukkan bahwa bahasa Yunani sebagai bahasa sastra mulai berkembang. Akhirnya disebut telepon atau dia sebagai pelopor dari masa Renaissance literatur atau sastra Renaissance. Meski aktivitas dari ketiga tokoh ini tidak terjadi pada zaman Renaissance, tokoh-tokoh seperti Botticelli, Alighieri, dan Versace menjadi beberapa yang terpenting pada masanya. Karena pada nyatanya, karya-karya mereka sebagai salah satu antecedent utama dari gerakan budaya Renaissance. Selanjutnya, berikut adalah tokoh-tokoh atau penulis yang populer pada masa Renaissance literatur. Yang kita ketahui, Shakespeare, Cervantes, dan Erasmus. Lalu selanjutnya ada Thomas More, Russell de Montagne, Stalin, Nicolas Machiavelli, atau Niccolo Machiavelli. Selanjutnya merupakan karya sastra yang populer. Berikut adalah karya sastra yang populer pada masa Renaissance. Yang pertama adalah Utopia yang dibuat oleh Thomas More. Lalu berikut ada esai yang dibahas pada sini. Lalu Il Principe dari Nicolas Machiavelli. Berikutnya ada Don Quixote de la Mancha oleh Emilio de Cervantes oleh Thomas Malory. The Divine Comedy oleh Dante Alighieri.
Dan berikutnya juga kayak ini merupakan hasil dari Shakespeare, seorang besar dan Raven itu kan Smith Night Game serta yang paling populer kami rasa yaitu Romeo dan Juliet. Merupakan kata dari materi-materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.